Mari lanjut lagi alur cerita Wu Ying San Qiandao. Gasken. Di dalam ngarai. Saya tidak tahu kapan ada tren, yaitu, banyak pejuang alam Hautian berkerumun dalam kelompok, seringkali ratusan, dan melihat seseorang mendapatkan token. Kemudian mereka bergegas ke depan, bergabung untuk mengepung orang yang mendapatkan token, dan kemudian menghancurkan token tersebut hingga berkeping-keping. Slogan mereka adalah lawan yang kuat, bagi token. Apalagi kubu ini semakin kuat. Pada awalnya, hanya ada 2 atau 3 gelombang orang seperti itu, dan kemudian ada lusinan orang seperti itu. Setiap kali mereka melihat seseorang mendapatkan token, mereka bergegas untuk mengepung mereka, menghancurkan token ketika mereka mendapatkannya, dan menghancurkan token menjadi lusinan atau ratusan keping, dan kemudian membaginya menjadi beberapa kelompok, bersatu secara tidak biasa. Dalam waktu singkat, ratusan token giok dihancurkan. Dan mereka yang dihancurkan dengan token tidak mau mendapatkannya, dan mereka juga bergabung dengan barisan token yang dihancurkan. Pada akhirnya, bahkan alam Xiantian tidak terhindar. Dari waktu ke waktu, alam Xiantian dipukuli dengan memar, dan token yang ditangkap dihancurkan dan didistribusikan. Bagaimanapun, meskipun alam bawaan kuat, itu bukan lawan jika Anda menghadapi ratusan alam yang diperoleh. Di seluruh ngarai, kelompok pejuang, mereka mencari di seluruh dunia, bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan mereka melihat tanda itu. 1000 token, dengan cepat dihancurkan menjadi ratusan. Mengapa ini terjadi? Banyak alam Xiantian tidak mengerti sama sekali. Pada tahun-tahun sebelumnya, alam bawaan harus memasuki pintu dalam. Pintu dalam dan pintu luar benar-benar 2 konsep dan 2 status. Tapi sekarang, melihat tentara perkasa mencari token di seluruh dunia, apakah mereka berpikir bahwa sesi ini akan dapat menjadi murid batin? Obat apa yang mereka minum? Mereka semua menderita penyakit mata merah yang tidak bisa dilihat orang lain. Sialan. Dulu, ngarai selalu memperebutkan token, dan dimenangkan dengan kekuatan. Apa yang dilakukannya tahun ini? Apakah dunia selaras? Semua orang tidak bisa mendapatkan token jika mereka bekerja sama, masing-masing. Orang akan dibagi menjadi bagian kecil. Bagaimana situasinya? Apakah mereka pikir mereka bisa memasuki pintu dalam dengan token kecil? Sekelompok alam bawaan, sama sekali tidak mengerti. Baru setelah mereka mengambil sehelai daun yang penuh dengan kata-kata barulah mereka mengerti alasannya. Saya melihat kata-kata tertulis di daun: bekerja bersama, hancurkan token bersama, kelompokkan pecahan, dan masuki gerbang bagian dalam bersama-sama. Mereka yang membantu Anda memasuki gerbang gunung meminta untuk berkumpul, dan berkumpul di bawah pohon pinus terbesar di barat ngarai. Mari kita lawan yang kuat bersama. Token. Di sebelah daun ini, ada jejak kaki yang mirip dengan yang ada di luar gerbang gunung untuk membuktikan identitasnya. Dan daun seperti itu ada di mana-mana. Teksnya sama, tetapi paling banyak tempat berkumpulnya berbeda. Kata-kata pembakar seperti itu, jika digunakan oleh orang lain, pasti tidak akan berpengaruh sama sekali. Tapi, kalimat ini diucapkan oleh orang yang membantu cheat seniman bela diri. Siapa yang bisa menipu seniman bela diri? Siapa yang tidak berterima kasih padanya? Tempat berkumpul yang dia sebutkan, semua orang akan pergi melihatnya bahkan jika mereka hanya ingin tahu. Dan kemudian, awalnya semua orang hanya penasaran untuk melihatnya, tetapi semua orang penasaran, sehingga lebih banyak orang berkumpul. Konten pada daun, setiap orang memiliki pemahaman diam-diam. Ketika ada banyak orang, mudah mendapat masalah, dan pada saat yang sama, tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika ratusan orang berkumpul, mereka harus berlutut, dan mereka bahkan dapat meraih ranah Xiantian, jadi apa mereka takut? Yang terpenting, orang-orang ini memiliki rasa krisis. Ada terlalu banyak orang yang datang saat ini, jika 1000 orang menjadi murid batin, kemungkinan besar mereka akan ditinggalkan, dan sumber daya lebih suka terkonsentrasi pada 1000 orang ini daripada membaginya.
Mereka mungkin terpinggirkan, atau bahkan ditinggalkan, dan dibiarkan berjuang sendiri. Bagaimanapun, jumlah murid yang direkrut pada tahun-tahun sebelumnya adalah 3.000. Tahun ini, meskipun hanya 1.000, itu setidaknya lebih baik dari hampir 30.000. Berpikir seperti ini, orang-orang ini tidak mau. Karena kita telah masuk dan menjadi murid, mengapa kita harus meninggalkan kita? Jika Anda ingin menyerah, maka mari kita menyerah bersama, maka tidak ada yang bisa menjadi murid batin, diculik bersama, dan menjadi keseluruhan. Orang-orang memiliki mentalitas seperti ini, saya tidak bisa menjadi baik, jadi jangan pikirkan itu. Terutama ketika seseorang membimbing, mentalitas ini akan diperbesar berkali-kali. Terlebih lagi, Su Wuzu mengedepankan slogan, lawan yang kuat, bagi tandanya. Slogan ini tidak perlu penjelasan. Bayangkan saja kekuatan ungkapan, kalahkan tiran lokal dan bagi tanah. Sederhana sih, tapi kalau soal hati orang, apalagi yang lemah, jangan terlalu senang. Kapan di masa lalu mereka memiliki kesempatan untuk memukuli orang-orang kuat ini, menghajar para jenius yang terbang tinggi itu, siapa yang tidak mau melakukannya? Ini sama dengan kebencian terhadap orang kaya. Terutama ketika ada lebih banyak orang yang membujuk bersama, semakin senang melakukan hal semacam ini. Jangan menderita janda tapi menderita ketidakadilan. Orang-orang seperti ini, mereka biasanya menanggungnya. Tetapi ada orang bergengsi yang akan memimpin mereka untuk membebaskan diri, siapa yang tahan? Dan orang yang membantu mereka menipu adalah orang yang bergengsi ini. Su Wuzu berteriak ketika dia naik tinggi, dan para pengikutnya seperti awan. Xuan Wei menjadi gila, dia akhirnya memecahkan formasi dan mendapat token darinya. Ketika seorang prajurit melihatnya, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Xuan Wei awalnya tidak peduli, seorang seniman bela diri yang diperoleh, dia tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika dia melihat prajurit kerajaan Hautian ini datang dengan ratusan orang, wajahnya berubah. Secara khusus, ratusan orang ini meneriakkan slogan pukul yang kuat dan dapatkan token, yang membuatnya takut kehilangan token di tangannya. Apa yang kamu bercanda? Dia tidak bisa menghentikan pengepungan ratusan prajurit alam Hautian. Dia bersyukur bahwa dia bereaksi dengan cepat, yang memberinya waktu untuk melarikan diri tanpa dipukuli dan memar. Dalam perjalanan melarikan diri, dia melihat alam Xiantian yang enggan menyerahkan token, pria itu dipukuli seperti anjing mati tergeletak di tanah. Ketika dia tahu alasannya, dia membenci Su Wuzu sampai menggertakkan giginya. Bajingan ini benar-benar berani melakukan sesuatu. Pada operan kedua, dia dicekik olehnya lagi. Dia tidak takut Sekte Juntian akan mengetahuinya dan membunuhnya. Xuan Wei benar-benar tidak mengerti, mengapa orang ini suka membuat masalah. Pertama kali saya melihatnya, saya menghina Konfusianisme hebat, dan memarahi Akademi Jixia. Kedua kalinya saya melihatnya, saya datang ke Sekte Juntian untuk melakukan sesuatu yang salah. Mungkinkah yang dia bangun adalah jalan, menyebabkan masalah, dan dia harus membuat masalah untuk meningkatkan kekuatannya. Banyak prajurit tersapu, dan token apa yang bisa disembunyikan, itu hancur ketika mereka melihatnya. Ribuan token, tanpa kecuali, semuanya dihancurkan. Semua prajurit dibagi menjadi token kecil. Tampaknya setelah melakukan hal-hal ini, para pejuang ini juga membengkak. Seseorang sebenarnya menyarankan token kecil juga token. Mari kita semua mengambilnya untuk memaksa istana. Kita harus memasuki pintu bagian dalam. Jika kita tidak memasuki pintu bagian dalam, kita tidak akan menyerah. Itu menjadi besar. Oke, lakukan saja. Kita juga bisa menggunakan keluarga kita sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa istana. Aku tidak percaya, mereka tidak akan menyerah. Su Wuzu, yang bersembunyi di antara kerumunan, mendengarkan banyak prajurit dengan bersemangat mempersiapkan cara memaksa istana. Anda kelompok alam Hautian,
Untuk apa Anda mendorong istana terlalu banyak orang terkadang tidak berguna. Tapi, Su Wuzu tidak menyukai hal besar, kalian suka membuat masalah besar, dia tidak sabar. Agama Juntian meledak. Karena tidak ada yang mengira hal seperti itu bisa terjadi di tingkat kedua. 1000 token benar-benar dihancurkan, dan kemudian diubah menjadi potongan-potongan. Tidak, prajurit lain memilikinya, tapi tidak ada rambut alam bawaan. Dengan kata lain, semua orang memenuhi syarat untuk menjadi murid batiniah, tetapi Ranah Xiantian tidak memenuhi syarat. Bukankah ini sebuah ironi? Yang paling penting adalah hampir 30.000 prajurit benar-benar memaksa istana dengan token di tangan mereka. Jika tidak, keluarga mereka tidak akan pernah bergabung dengan Sekte Juntian di masa depan. Jun Tianjiao sangat marah sehingga keluarga yang bisa mengolah prajurit muda yang kuat seperti itu pasti bukan keluarga yang buruk. 30.000 keluarga, ini adalah jumlah yang menakutkan, ditambah orang-orang yang terkait dengan keluarga mereka, itu cukup untuk menutupi populasi mengerikan dari wilayah 3.000 li. Jika orang-orang ini benar-benar tidak lagi menguji Jun Tianjiao, maka fungsi pengisian darah Jun Tianjiao akan terpotong menjadi 2. Tapi, mereka pikir siapa mereka, bisakah Anda mewakili keluarga Anda dan melawan Sekte Juntian setelah membersihkan orang-orang ini? Semua orang pasti tidak senang, tetapi Sekte Juntian masih memiliki kekuatan untuk menekan ketidakpuasan mereka. Mungkinkah keluarga-keluarga ini benar-benar dapat bersatu melawan Sekte Juntian untuk seorang murid dalam keluarga? Juntian mengajari para pejuang ini wajah, hanya karena mereka tidak ingin menimbulkan ketidakpuasan dan menyebabkan konflik yang tidak perlu. Tidak takut dengan para pejuang ini. Oh, kalian semua bisa masuk melalui pintu bagian dalam, bukankah bagus? Pintu bagian dalam adalah tulang punggung Sekte Juntian. Ada begitu banyak tulang belakang tiba-tiba, kalian harus tertawa diam-diam dalam mimpi kalian. Sangat senang, dia menatap Su Wuzu dengan kekaguman di matanya. Anak ini memiliki potensi, bahkan jika dia tidak memiliki hal itu, dia memenuhi syarat untuk masuk ke Sekte Tao. Semua murid alam bawaan, masuk ke pintu dalam. Semua prajurit lain, masuk ke pintu luar. Ketika Tuan Juntian melihat Tuan Sekte Taois berbicara denganmu, ekspresinya berubah. Dia takut dia akan membuat keputusan lain. Untuk Juntian, jadi dia dengan cepat memberi perintah. Kami tidak menerimanya. Kenapa seorang prajurit berteriak langsung, dan dia merasa bahwa dia tidak takut dengan banyak masalah. Mengapa Cult Master Juntian tertawa, dan kemudian momentum di tubuhnya meledak dengan sia-sia. Momentum itu seperti gelombang besar, dengan penindasan mutlak, dan bergegas ke banyak prajurit satu demi satu. Momentum ini tiba-tiba menggulung darah semua prajurit, dan para prajurit yang memiliki beberapa kelemahan memuntahkan darah langsung dari mulut mereka. Apakah ini cukup? Juntian bertanya dengan tenang. Pada saat ini, sekelilingnya sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Kegembiraan dan pembengkakan ketika mereka baru saja menghancurkan token mereda tiba-tiba. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani melihat Master Sekte Juntian. Master Sekte Juntian mendengus, dan momentumnya ditarik. Beberapa anak, kamu juga menggertak. Master Sekte Tao berkata dengan marah pada saat ini. Aku harus memberitahu dunia tentang masalah ini, Sekte kuno Juntianmu terlalu banyak, menggertak bakat manusia. Aku Master Sekte Juntian ingin mengutuk, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menahannya dan mengabaikan Master Sekte Tao. Ini adalah pengaduk kotoran, tetapi pengaduk kotoran ini, Daomen dunia tidak berani menyentuhnya, dan saya tidak tahu obat apa yang dia minum salah. Bukankah Sekte Juntian masih rendah di depan mereka? Liu Jun, kamu memimpin penilaian tahap ketiga. Aku tidak ingin melihat kecelakaan lagi. Pemimpin Juntian berkata dengan dingin kepada Zhao Jun.